Dua pelaku begal sadis yang kerap melukai korbannya dengan senjata tajam tertangkap basah. Pelaku membawa kabur satu unit sepeda motor milik korban. Kemudian pelaku juga menodongkan pistol. Mendalam, Jatan-Ras Polrestabes Medan menangkap bos kawanan begal sadis yang menewaskan satu mahasiswa UMSU Medan. Meskipun tembakan peringatan sudah diletuskan, namun pelaku enggan menyerah dan terus menyerang polisi. Di tengah hiruk-pikuk kota Medan, sebuah ancaman tersembunyi mengintai setiap sudut jalan. Meskipun kota ini dikenal dengan keramaian dan kehidupan yang dinamis, ada kenyataan yang harus dihadapi oleh warganya setiap hari. Aksi begal. Nama saya Gita Muhammad, biasa dipanggil Gita. Saya dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sehna Sahin Siddiqi. Menurut saya, perbedaan dari begal dengan pencurian biasa itu, kalau begal dia adanya paksaan atau ancaman kepada si korban, sedangkan pencurian biasa itu tanpa adanya paksaan atau juga ancaman. Kalau bedanya begal sama pencurian biasa itu mungkin begal lebih menyakiti individunya ya. Kalau pencurian biasa itu enggak sampai yang menyakiti ke individunya gitu. Kebetulan kejadian itu dekat rumah saya, ada salah satu korbannya itu pulang pada pukul sekitar 4 subuhan gitu, dan dia diserang oleh pembegal pada saat mau pulang dari kerjaan. Kalau boleh tahu daerah Begal-Kumarung daerah mana ya Bang? Rumah saya di Bandar Setia. Kalau menyaksikan langsung, alhamdulillahnya nggak pernah. Tapi kalau dengar cerita itu sering, banyak bahkan. Salah satunya yang baru-baru kejadian itu di Jalan Cemara, itu ada kedapatan begalnya gitu. Nah itu langsung dihakimi oleh massa gitu, di situ yang kayak langsung dikeroyok, dipukulin dan segala macam. Cuman yang korbannya itu juga ada mengalami luka-luka juga dan langsung dilarikan ke rumah sakit, ya agak ngeri sih. Kalau untuk daerah UMSU, pernah kita kejadian itu pas di Jalan Mustafa. Kebetulan korbannya juga dari mahasiswa UMSU dan kita larinya dari korban. Tingginya begal di Medan itu dikarenakan faktor ekonomi mungkin dari pelaku. Mungkin karena kelalaian kita juga gitu, kayak sering ninggalin kunci kendaraan sembarangan, kelupaan gitu. Nah begalnya kayak lihat ada kesempatan di situ langsung ngapain gitu, atau enggak memang keluar malam-malam, dia memang kadang nggak tahu juga sih apa isi otak begalnya. Nama saya Sunita, tinggal di Jalan Bukit Barisan 1, Gang Bunga. Nama Bapak Sumarno. Ada dengar, sangat mengerikan lah tengoknya situasinya. Di Jalan Bukit Barisannya, di Jalan Mustafa ada, di Semara pun ada, di Jalan Labuan Deli pun ada. Pulang jam 11, tutup. Dia mau pulang ke rumahnya jam 4, berarti kan kesalahan dia. Mungkin dia main-main dulu. Oh, berarti dia pulangnya Sekitar jam 4 itu lah kejadian. di daerah? Di jembatan Pasar 4 ini. Pokoknya arah Kenambar situ, yang di atas jembatan tol itu. Di situ lah kena, jangan situ. Di situ kena sekitar jam 4, setengah 5. Katanya diambil ya Pak? Alhamdulillah anaknya selamat. Keretanya juga selamat, karena masih tahan badan. Kalau betak merasa enggak, karena dia masih ketahan gitu. Oh, dia ngegas gitu Dia ketahan, langsung bapak dia ketahan. Jadi masih selamat Pak. Itu Pak pelaku begalnya kayak 2 orang atau rame-rame? Oh, 2 Di jembatan kereta? 2, di bawah 2. Gitu, jadi 2 kereta, 4 2 kereta orang. 4 orang. Jadi yang bapak di jembatan, yang bawah ini nyongsong tapi nggak kena, karena udah di rumah juga. Pak dari sini, kepala belakang sama yang berputus. Oh, Ada orang tuh mengadakan macam jaga malam atau ngeronda. jadi lebih waspada gitu. Iya. Ya udah pasti ada. Dalam malam untuk malam, mereka udah ada berkurang untuk pergi itu merasa nggak nyaman. Udah pasti. Ya jelas orang tuh kan pasti takut keluar kan. Atau dia bisa kemari berbelit, tiba-tiba takut dibegal apa kayak. Jadi ya sepi lah pasaran. Sangat pengaruh. Itu sangat pengaruh. Jadi sedikit atau jadi tambah banyak gitu Pak? Sangat malah sangat pengaruh. Maksudnya itu Sangat sangat sedikit itu ya? berarti dia bisa melibatkan usaha kita itu efeknya. Iya. Mungkin sepi ya udah pasti. Sebagai ojek online. Nama Syawaludin. Rawan di daerah Cemara dan Batindang, Perhubungan. Biasanya kalau penumpang nggak cemas, kita yang cemas. Karena kalau kita ngantar di suatu daerah itu kan mereka pasti tahu tempatnya mereka. Karena kita yang kadang nggak tahu tempatnya itu di mana. Kalau dukungan sih paling ya dari teman-teman juga sih, kita kan selalu share. Kalau pun malam itu kita selalu ada pemberitahuan juga sama Perkenalkan, nama saya Robinson Daulay. Pangkat itu jabatan saya sebagai perwira unit reserse kriminal di bagian administrasi. Yang biasanya sudah kita alami, faktor utama penyebab rawannya aksi begal itu, faktor-faktornya antara lain kurangnya atau tidak adanya penerangan jalan di lokasi yang kita anggap rawan itu. Nah, kemudian kedua, jalan tersebut pada jam-jam tertentu
telah sunyi atau jarang dilalui orang, ya kan, maksudnya ya satu-satu lah orang yang dilalui, walaupun dia jalan besar, ya kan. Kemudian yang ketiga, tempatnya itu biasanya lokasinya bukan tempat pemukiman warga, pemukiman yang ramai duduk gitulah. Itulah faktor-faktornya, makanya si pelaku begal itu beraksi. Ya, mereka melihat dia lokasi juga. Mungkin mereka bermain di tempat yang ramai kan, mereka pun tahu juga risikonya. Nah, biasanya kalau pelaku begal itu, kalau dia yang sudah pernah terungkap, yang sudah kita ungkap, mereka itu harusnya mengintai. Pertama dia mengintai atau mengikuti si korbannya dari belakang. Nah, dan setibanya di lokasi yang sudah sunyi, maka pelaku begal itu beraksi dengan cara mendekati korbannya, kemudian mengancam dengan pakai senjata tajam. Rata-rata pelaku begal itu membawa senjata tajam, itu berupa kelewang, parang. Dan apabila korbannya melawan, mereka nggak segan-segan melakukan penganiayaan, membacok dan segala macam. Kemudian setelah korbannya lumpuh, baru mereka mengambil sasarannya. Sepeda motornya ada biasa kan, itu dia. Biasanya kalau pelaku begal ini beraksi, paling sedikit 3 sepeda motor sampai 8 sepeda motor. Nah, jadi 3 sepeda motor berarti 3 kali 2 6 orang. Kalau sudah sampai 8 berarti ada 16 orang gitu. Jadi kalau kita di kepolisian yang menangani kasus begal ini atau kasus penculikan dengan kekerasan ini, kita menerapkan pasalnya kalau itu pasal 365, ya kan, 365 ayat 1 dengan ancaman hukuman 9 tahun. Kemudian itu ancaman hukumnya yang terjadi KWB. Kemudian setelah berkasnya bergulir sampai ke kejaksaan, kemudian sampai ke pengadilan, sampai di sidang pengadilan, selanjutnya masalah hukuman yang tadi yang ancaman hukumannya 9 tahun atau lebih tadi itu, dan kalau dia korbannya mengalami luka berat 12 tahun ancamannya, kalau mengalami meninggal 15 tahun ke atas. Nah, jadi kalau masalah penerapan hukumnya, kalau menurut dari kami kepolisian, ya lebih maksimal, lebih bagus menurut kami. Jadi kan kenyataannya ya di hukum kita ini kadang-kadang mereka ancaman 9 tahun bisa kena 4 tahun, bisa 5 tahun, yaitu menurut pertimbangan hakimnya. Begitulah selama ini. Jadi kan kalau masalah ancaman hukumannya supaya maksimal, ya kan, supaya berat, istilahnya supaya ada efek jerahnya, ya kalau menurut kami ya maksimalkan saja. Kalau ada kasus begitu, ya kan, sudah melukai korbannya, ya kan, gitu. Jadi kalau masalah tantangannya yang kita alami selama ini di polsek kita ini, Polsek Medan Timur ini, Polsek Medan Timur ini membawahi 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Medan Timur dan Kecamatan Medan Perjuangan. 2 kecamatan ini tadi terdiri dari 20 kelurahan lah. Sementara personil kita di Polsek Medan Timur ini, personil kita berjumlah 68 personil. Itu semua sama komandannya, sama polseknya. Jadi sebenarnya tantangan depan kita dalam menekan angka begal ini, yaitu tadi tantangan kita itu kurangnya personil mengapai 2 kecamatan tadi. Kemudian kurangnya anggaran itu contohnya anggaran yang rutin saja, untuk minyak patroli saja, minyak patroli mobil roda 4 itu kita dapat jatah 10 liter 24 jam. Dalam 24 jam itu, satu hari itu yang bertugas 2 shift, shift siang, shift malam. Itu yang 10 liter itu mereka gunakan. Nah, sekarang ya kita lihat dulu, apakah cukup itu? Tidak kan? Jadi itulah tantangan kita. Bagaimana untuk menutupi itu kan mungkin, dia kan harus minyak patroli itu kita nggak mungkin kan. Kemudian tantangannya terhadap penekanan angka kejahatan begal ini, biasanya ada perlawanan dari pelaku kejahatan itu. Pasti mereka melakukan perlawanan, ada pun penangkapan. Gitu ya, tentu ya berisiko juga pada si petugas tadi. Makanya harus hati juga. Gitu. Mereka rata-rata pasti membawa senjata tajam. Itu tadi lah tantangan kinerja kita. Begal adalah suatu tindakan kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama untuk merampas barang milik orang lain secara paksa, yang biasanya tindakan ini dilakukan dengan ancaman kekerasan atau kekerasan fisik. Peristiwa begal umumnya terjadi di malam hari, tepatnya di jalan raya yang sunyi dan minim lampu penerangan. Korban dari tindakan begal biasanya mengalami luka-luka atau bahkan tewas di tempat, karena para pelaku begal tidak segan-segan untuk menghabisi korbannya
demi merampas barang milik si korban. Regulasi hukum mengenai aksi begal diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tepatnya pada pasal 365 KUHP yang mengatur mengenai pencurian dengan kekerasan yang dapat diancam dengan pidana penjara yang cukup berat. Jika pembegalan diawali dengan ancaman kekerasan dan diikuti dengan ancaman kekerasan, maka tindakan tersebut dapat diancam dengan pidana penjara 9 tahun lamanya. Dan jika aksi begal mengakibatkan luka-luka berat terhadap korbannya, maka dapat diancam dengan pidana penjara 12 tahun penjara. Dan jika mengakibatkan kematian, maka aksi tersebut dapat diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selambat-lambatnya 20 tahun. Regulasi hukum mengenai tindakan begal tersebut tentunya untuk memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku begal dan tentunya juga untuk melindungi masyarakat dari kejahatan aksi begal. Peningkatan aksi begal di Kota Medan dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor ekonomi. Keterbatasan ekonomi seperti tingginya tingkat kemiskinan dan sulitnya mencari lapangan pekerjaan menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya aksi begal di Kota Medan. Selain itu, gaya hidup hedonisme juga memicu aksi begal di Kota Medan. Yang kedua yaitu terkait dengan kesenjangan sosial. Jadi ketimpangan sosial antara masyarakat yang hidup sejahtera dengan masyarakat yang kurang mampu memicu terjadinya kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial inilah yang menimbulkan suatu dorongan kriminalitas yang dilakukan oleh masyarakat yang kurang mampu ataupun masyarakat yang tersisih. Lingkungan sosial ini memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam perilaku seseorang, di mana kita harus pandai memilah-milah pertemanan agar tidak terikut-ikut oleh arus kejahatan. Rendahnya tingkat pendidikan menimbulkan minimnya kesadaran akan hukum, di mana masyarakat menjadi sepele terkait dengan sanksi hukuman dan lebih memilih keuntungan untuk melakukan aksi begal. Dengan mengonsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang, maka akan mengubah perilaku seseorang sehingga seseorang melakukan tindak kriminal, salah satunya adalah aksi kejahatan berupa aksi begal. Lemahnya pengawasan dan juga penegakan hukum yang tegas menimbulkan tindakan ini terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Terdapat peningkatan kasus begal di Medan. Selama awal tahun 2023, jumlah kasus pencurian dengan kekerasan atau begal di Kota Medan hampir mencapai 400 kasus, dengan rincian 399 kasus yang dilaporkan. Dari jumlah tersebut, terdapat 93 kasus yang berhasil diungkapkan, sedangkan 306 kasus lainnya masih dalam proses penyelidikan. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya dari pihak kepolisian dalam menangani kasus tersebut, tingkat penyelesaian kasus masih relatif rendah. Selain itu, modus operandi dari pelaku yang berani melakukan aksi dari begal tersebut yaitu mulai dari pukul 9 pagi sampai dengan 9 malam. Ia menunjukkan bahwa situasi keamanan di wilayah tersebut perlu diperhatikan lebih serius. Jika dibandingkan dengan data sebelumnya, kasus pencurian dengan kekerasan di Polrestabes Medan menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, dengan 128 kasus curas dan 562 kasus curat yang tercatat selama periode bulan Januari hingga bulan Juni 2023. Ini menjadikannya salah satu wilayah dengan angka kejahatan tertinggi di Sumatera Utara. Kerugian ekonomi dari aksi begal, terutama para ojol dan pedagang, mereka itu mendapatkan kerugian sangat besar, terutama pada pedagang. Pedagang itu tidak mendapatkan pelanggannya dan ojol itu tidak mendapatkan penumpangnya karena dari aksi begal ini. Peran kepolisian dalam mencegah aksi begal mencakup berbagai aspek. Di antaranya yaitu yang pertama, kepolisian secara rutin melakukan patroli di area yang rawan begal. Yang kedua, kepolisian dapat mengadakan program sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahayanya begal dan langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil. Edukasi ini dapat berupa seminar, penyuluhan, kampanye di media sosial, dan lain-lain. Yang ketiga, kepolisian bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pihak swasta untuk memasang CCTV di area-area strategis ataupun area yang rawan begal. Yang keempat, Polri telah memperkenalkan beberapa saluran pelaporan seperti aplikasi Polisi Kita dan layanan hotline 110 yang memudahkan pelaporan masyarakat ketika melihat tindakan kejahatan ataupun yang mencurigakan. Yang kelima, dalam situasi tertentu, kepolisian dapat melaksanakan operasi gabungan dengan TNI atau pihak-pihak lainnya untuk mengadakan razia di jalanan. Yang keenam, kepolisian menindak pelaku begal secara tegas dan memprosesnya sesuai hukum yang berlaku. Selain peran kepolisian, dalam pencegahan aksi begal juga memerlukan kerjasama dari masyarakat. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil oleh masyarakat. Yang pertama, hindarilah jalan sepi saat malam. Yang kedua, hindarilah bepergian seorang diri ketika malam hari. Yang ketiga, selalu gunakan aplikasi pelacak seperti GPS atau fitur Sherlock agar teman terdekat kita atau keluarga terdekat selalu memantau keberadaan kita. Yang keempat, bentuklah kelompok keamanan Siskamling untuk memantau aktivitas mencurigakan. Yang kelima, kita dapat mengikuti workshop tentang cara menghadapi situasi berbahaya dan mengenali tanda-tanda yang mencurigakan. Menurut wawancara kami dengan pihak kepolisian, adapun tantangannya yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus begal ini, yaitu kurangnya sumber daya seperti personel patroli, alat-alat atau kendaraan yang dapat membuat investigasi lebih efisien. Lalu, pihak kepolisian juga mempertimbangkan perlunya peningkatan personil patroli ini
untuk menangani kasus begal di wilayah rawan begal lebih cepat. Lalu pihak kepolisian juga mempertimbangkan perlunya penerangan yang lebih banyak di wilayah-wilayah yang rawan begal.